menyesuaikan diri dengan teman-teman di lingkungan keluarga. Tapi masih ada perasaan canggung dan takut yang menahan kamu untuk benar-benar bisa dekat dengan mereka. Ibu bisa membantu kamu memahami dulu bahwa hal seperti itu sangat wajar dialami oleh banyak siswa, bukan cuma kamu saja. Iya Bu, saya juga sempat mikir kenapa kok saya beda banget sama yang lain. Mereka tuh kayak gampang banget akrab, bisa langsung ketawa bareng dari hari pertama. Sedangkan saya butuh waktu lama cuma buat ngobrol biasa aja Bu. Kadang saya juga iri sih Bu, tapi di sisi lain juga capek karena saya merasa udah berusaha tapi nggak ada hasilnya. Ibu bisa paham itu, Priska, tapi kamu perlu tahu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang cepat menyesuaikan karena mereka terbiasa berada di situasi sosial atau situasi ramai. Ada juga yang lebih berhati-hati seperti kamu. Itu bukan kekurangan, tapi gaya kamu sendiri dalam berhubungan atau berteman. Justru dengan memahami cara kamu beradaptasi, kita bisa cari strategi yang pas untuk kamu, bukan memaksakan cara dengan orang lain. Oh gitu ya Bu, jadi sebenarnya saya nggak salah atau kurang ya? Sama sekali tidak salah. Ibu dulu waktu seusia kamu juga pernah mengalami hal serupa. Ibu itu termasuk orang yang pendiam dan agak sensitif terhadap lingkungan. Kalau ada kelompok teman yang sudah akrab, ibu juga sering merasa bingung mau masuk dari mana. Tapi lama-lama ibu sadar ternyata perasaan itu datang karena saya terlalu sibuk menilai diri sendiri dan takut dinilai orang lain. Nah, ibu lihat kamu sekarang juga punya kecenderungan yang sama. Kamu terlalu keras pada diri kamu. Iya Bu, saya juga sering banget mikir begitu. Kadang sebelum saya nyoba ngobrol, di pikiran saya itu udah muncul kalimat kayak pasti mereka malas deh ngomong sama saya, atau saya pasti ngomongnya aneh. Akhirnya saya batal ngomong. Itu yang disebut dengan negatif self-talk atau pikiran negatif tentang diri sendiri yang muncul secara otomatis. Pikiran ini sering bikin kita kehilangan keberanian, padahal belum tentu orang lain berpikir seperti itu. Jadi sebelum kamu benar-benar mencoba, kamu sudah menutup peluang duluan. Ibu ingin kamu tahu bahwa ini bukan sifat buruk, tapi kebiasaan berpikir yang bisa dilatih untuk diubah. Jadi saya bisa belajar buat mengubah cara pikir saya ya Bu. Betul sekali, Priska. Sama seperti kamu belajar pelajaran di sekolah. Pikiran pun bisa dilatih. Misalnya saat muncul pikiran mereka pasti suka sama aku, kamu bisa ganti dengan kalimat seperti aku belum kenal mereka dengan baik, jadi aku akan mencoba pelan-pelan. Kalimat kecil itu bisa membantu otak kamu tenang dan tidak langsung panik. Iya juga ya Bu, saya juga jarang banget berpikir kayak gitu. Biasanya kalau udah ngerasa takut, saya langsung mundur aja Bu. Nah, di sini pentingnya informasi yang ibu tahu bagikan tentang cara-cara kerja pikiran dan perasaan. Otak kita itu ibarat pusat kendali. Rizka, kalau kamu sering berpikir negatif, tubuhmu akan menanggapinya dengan rasa tegang, jantungmu berdebar, atau bahkan diam membeku. Tapi kalau kamu belajar mengirim pesan positif ke dirimu, tubuhmu juga akan lebih tenang dan siap berinteraksi.
Jadi semuanya nyambung ya Bu, pikiran, perasaan, sampai ke tubuh juga ya. Betul sekali. Itulah mengapa memahami diri itu penting. Sebelum kamu belajar bergaul, kamu tahu kapan kamu mulai merasa tegang atau takut. Kamu bisa mengenali tanda-tandanya dan mengatur diri sendiri. Misalnya, tarik nafas dan dalam-dalam sebelum menyapa atau berpikir positif dan sebelum ikut ngobrol. Kayaknya saya bisa coba itu Bu. Soalnya biasanya pas di sekolah tanganku jadi dingin banget, terus saya malah tambah gugup. Nah, itu reaksi tubuhmu terhadap rasa cemas. Tapi bagusnya kamu sadar akan hal itu. Kesadaran diri adalah langkah pertama untuk berubah. Sekarang, Ibu mau kasih sedikit informasi tentang lingkungan sosial juga ya. Supaya kamu tahu bahwa setiap kelompok pertemuan itu punya dinamika tersendiri. Dalam satu kelas biasanya ada kelompok yang cepat akrab karena punya kesamaan minat, dan ada juga yang masih mencari teman yang cocok. Jadi kalau kamu belum langsung masuk ke satu kelompok, berarti kamu tidak diterima. Bukan berarti tidak diterima ya, bisa jadi waktu saja yang belum pas, atau kamu belum menemukan orang yang karakternya mirip dengan kamu. Iya Bu, saya sering ngerasa kayak nggak punya tempat di antara mereka. Tapi kalau Ibu bilang kayak gitu, rasanya agak lega sih. Jadi mungkin saya cuma belum ketemu aja, bukan karena saya nggak disukai. Betul sekali Priska, kamu tidak harus memaksakan diri kamu untuk disukai semua orang. Fokuslah pada menemukan satu atau dua teman yang bisa benar-benar mengerti kamu. Hubungan yang berkualitas lebih penting daripada jumlah teman yang banyak. Selain itu, kamu juga perlu tahu bahwa kemampuan sosial itu bisa dikembangkan. Sama seperti belajar pembelajaran baru. Kamu bisa berlatih untuk lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih santai saat berhadapan di lingkungan sosial. Nanti Ibu bantu kamu melatih itu secara bertahap ya. Saya senang dengarnya Bu. Selama ini saya mikir kalau kemampuan bergaul itu bawaan dari lahir, jadi saya udah pasrah aja. Bukan begitu Priska, banyak orang lain yang mengira kemampuan sosial itu bakat. Padahal yang sebenarnya keterampilan seperti belajar menulis, berbicara di depan umum, atau berolahraga. Kamu bisa meningkatkan kalau sering latihan dan mau mencoba hal-hal yang seperti itu secara konsisten. Berarti kalau saya terus belajar dan mencoba, lama-lama bisa juga ya Bu? Iya, pasti bisa, karena Ibu lihat kamu punya potensi besar. Kamu peka terhadap perasaan orang lain, kamu pendengar yang baik, dan kamu punya cara berbicara yang lembut. Itu semua kualitas yang justru disukai banyak orang. Tinggal kamu yang berani aja menunjukkan di sisi itu. Saya baru tahu kalau itu bisa jadi kelebihan Bu. Soalnya saya pikir saya pendiam dan itu kekurangan. Tidak Priska, justru sifat pendiam yang sering membuat seseorang lebih bijak dan bisa dipercaya. Banyak orang yang mencari teman seperti itu. Jadi mulai sekarang, jangan lihat sifatmu sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan yang perlu disalurkan dengan cara yang tepat. Iya Bu, rasanya saya mulai ngerti sekarang. Jadi saya nggak perlu berubah jadi orang lain, tapi belajar buat lebih terbuka aja Bu. Tepat
sekali, jadi diri sendiri, tapi dengan versi yang lebih berani dan percaya diri. Itu langkah terbaik. Sekarang ibu ingin kamu pikirkan dari semua informasi ini, hal apa yang paling kamu rasakan cocok dan ingin kamu coba duluan. Mungkin saya mau coba ubah cara berpikir dulu, Bu. Kayaknya yang Ibu bilang tadi, kalau muncul pikiran negatif, saya mau coba lawan dengan kalimat positif. Terus saya mau mulai senyum duluan sama teman-teman di kelas, biar mereka nggak salah paham kalau saya nggak mau ngobrol. Itu keputusan yang sangat baik sekali, Prista. Kecil tapi bermakna. Nah, nanti ibu bantu kamu pantau perkembangannya ya. Kita akan evaluasi bareng apa yang terasa mudah, apa yang masih sulit, dan ibu akan terus bantu kamu dengan strategi lain yang lebih cocok kalau kamu butuh. Nah, sekarang boleh tidak ibu kasih sedikit nasihat buat kamu agar pelan-pelan kamu bisa lebih nyaman bergaul. Boleh, Bu. Saya memang pengen banget bisa berubah, tapi bingung harus mulai dari mana. Itu sudah langkah yang bagus. Kamu sudah mau berubah, artinya kamu punya niat yang kuat. Nah, nasihat pertama dari ibu, cobalah untuk tidak terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita merasa harus langsung bisa akrab, harus langsung punya teman dekat, padahal membangun hubungan itu butuh waktu. Jadi jangan terburu-buru, nikmati saja prosesnya. Iya, Bu. Kadang saya malah jadi canggung sendiri karena takut salah bicara, Bu. Wajar sekali kamu merasa begitu, tapi coba ubah cara berpikirnya sedikit ya. Misalnya saat kamu menyapa teman, jangan pikir nanti saya salah bicara ya, tapi ubah jadi saya cuma mau kenalan saja, tidak apa-apa kalau belum lancar. Pikiran itu bisa bantu kamu lebih rileks, dan kalaupun kamu merasa pembicaraan kamu agak tidak menyambung atau temanmu sibuk, itu bukan berarti kamu gagal. Semua orang pernah canggung waktu pertama kali kenal. Yang penting kamu berani untuk mencoba. Saya sering lihat teman-teman lain gampang banget ngobrol, Bu. Kadang saya iri. Perasaan itu juga manusiawi, Nak. Tapi coba lihat dari sisi lain. Mungkin mereka juga punya kelebihan dalam hal itu. Sedangkan kamu kelebihan di bidang lain, misalnya kamu pendengar yang baik, atau kamu orang yang perhatian. Kelebihan seperti itu juga sangat berharga dalam pertemanan. Nah, nasihat ibu yang kedua, mulai kenali dulu kekuatanmu. Kamu tidak harus memaksa diri jadi orang yang sangat aktif bicara. Kadang teman justru senang kalau ada yang mau mendengarkan mereka dengan tulus. Kalau gitu mungkin saya bisa mulai dari situ ya, Bu. Misalnya lebih sering mendengarkan dan ikut ngobrol kalau ada kesempatan. Betul sekali. Dan satu lagi, coba mulai dari hal-hal kecil, misalnya menyapa teman di pagi hari, menguji hasil kerja kelompok mereka, atau menawarkan bantuan saat dibutuhkan. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuka pintu pertemanan yang lebih luas. Jangan lupa juga, senyum adalah bahasa universal yang bisa membuat orang lain merasa nyaman. Kadang satu senyum tulus saja bisa jadi awal dari hubungan yang baik. Saya kadang malu, Bu, tapi saya akan coba mulai tersenyum dan menyapa duluan. Bagus, itu langkah kecil tapi berarti besar. Dan kalau nanti kamu merasa gagal, jangan langsung mundur ya. Ingat, membangun rasa percaya diri itu proses. Setiap
usaha kamu sudah termaksud keberhasilan meskipun kecil. Jadi terus beri kesempatan pada dirimu untuk tumbuh dan belajar. Baik Bu, saya siap mencoba dan belajar pelan-pelan. Ibu mau cerita sedikit pengalaman ibu dulu. Dulu waktu ibu kuliah, ibu juga termasuk orang yang pendiam. Ibu semakin sering makan sendiri di kantin, duduk paling pojok dan jarang ikut ngobrol sama teman sekelas. Waktu itu ibu pikir, mungkin saya bukan tipe orang yang mudah diterima. Tapi ternyata setelah ibu memulai memberanikan diri untuk menyapa dan menunjukkan karakter pada orang lain, ibu perlahan mempunyai teman-teman yang mulai terbuka juga. Jadi ibu juga pernah merasakan kayak saya juga ya Bu? Iya, dan itu tidak mudah, tapi pengalaman itu justru mengajarkan ibu bahwa hubungan sosial itu tumbuh dari niat yang baik dan keberanian untuk mencoba, bukan dari seberapa ramai kita berbicara, mendengarkan atau bantuan kecil. Saya jadi termotivasi Bu, jadi saya juga bisa asal pelan-pelan mulai aja dulu ya. Betul Priska, perubahan itu bukan tentang jadi orang lain, tapi berani menunjukkan sisi terbaik dari dirimu. Dari tadi ibu perhatikan, kamu berani banyak bercerita tentang perasaan ibu dan juga rencana-rencana kecil yang ingin kamu lakukan supaya lebih bergaul. Itu bagus sekali. Kamu sudah menunjukkan keberanian dan kejujuran, dua hal yang tidak semua orang punya. Tapi Bu, saya takut kalau nanti saya dicuekin atau dianggap aneh sama teman. Rasa takut itu wajar dan banyak orang juga yang merasakan, bahkan terlihat percaya diri sekalipun. Tapi ingat, kamu sudah melangkah lebih maju karena kamu sadar dengan perasaanmu dan mau memperbaiki. Kalaupun nanti ada teman yang belum merespon dengan baik, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi mereka hanya belum mengenalmu dengan baik. Jadi jangan biarkan penolakan kecil membuat kamu berhenti mencoba. Iya Bu, saya akan coba lebih sabar. Ibu senang mendengar kamu mau terus mencoba. Dan ibu juga percaya kalau kamu terus berlatih, kamu akan menemukan teman-teman yang benar-benar menerima kamu apa adanya. Kamu punya sikap lembut dan sabar, itu kelebihan yang besar loh. Banyak orang yang justru mencari teman-teman yang bisa mendengarkan dan tidak mudah marah, dan kamu punya hal itu. Saya baru sadar Bu, mungkin saya terlalu sibuk memikirkan bagaimana supaya disukai, sampai lupa bahwa saya juga punya hal baik dalam diri saya sendiri. Tepat sekali, itu ada insting yang bagus. Artinya kamu bisa melihat nilai-nilai positif dalam dirimu. Ibu sangat mengapresiasi cara kamu berpikir sekarang. Itu pertanda kamu mulai punya kesadaran diri yang lebih kuat. Dan kesadaran diri seperti itu adalah fondasi utama dalam membangun rasa percaya diri dan hubungan sosial yang sehat. Ya Bu, saya akan coba pegang kata-kata itu. Mungkin saya belum sepenuhnya berani, tapi saya mau terus berusaha. Ibu mau bilang Priska, kamu sudah luar biasa sejauh ini. Keberanian kamu buat cerita dan mengakui perasaanmu itu langkah besar. Banyak orang yang memilih diam dan menutupi diri, tapi kamu terbuka. Itu artinya kamu punya kesadaran diri yang kuat dan keinginan untuk berubah. Terima kasih Bu, jujur saya baru kali ini ngerasa dihargai kayak gini. Biasanya saya cuma dengar orang bilang aku pendiam, terus nggak ada yang nanya kenapa.
Sekarang coba kita alihkan pikiran dari rasa takut itu. Bayangkan kamu sudah punya teman yang dekat. Kira-kira hal apa yang kamu lakukan bersama dia? Aku pengen makan bareng di kantin, terus ngobrol tentang hal-hal kecil, atau belajar bareng di perpustakaan. Bagus. Sekarang bayangkan situasi itu lebih jelas. Apa yang kamu rasakan kalau itu benar-benar terjadi? Saya pasti seneng banget, Bu. Kayak punya tempat buat cerita, nggak rasa sendirian lagi. Nah, perasaan itu penting kamu simpan. Karena setiap kali kamu merasa mulai bergaul, ingatan bayangan positif ini. Pikiran positif bisa mengalahkan rasa takut asal kamu terus berhati. Ya, Bu. Saya mau coba bayangin hal baik ini tiap kali saya mulai takut. Sekarang kita latihan kecil ya. Ibu jadi teman sekelas kamu. Coba kamu mulai percakapan ringan kayak yang tadi kamu bilang tadi. Saya akan mulai percakapannya, mungkin saya akan ngomong, kamu udah ngerjain tugas IPS belum? Aku bingung di bagian peta. Ibu berpura-pura jadi teman kamu. Oh, bagaimana? Itu susah ya? Saya juga sempat salah. Mau saya tunjukkan cara aku mengerjainnya. Boleh banget, makasih ya. Nah, bagus sekali Priska. Nada suara kamu udah natural dan ekspresimu juga kelihatan terbuka. Kamu sudah mampu mengekspresikan diri dengan sopan, tapi percaya diri. Kalau kamu bisa melakukan ini di kelas, saya yakin teman-teman kamu akan merespon dengan positif. Ternyata nggak sesulit yang aku kira ya, Bu. Cuma butuh keberanian aja. Tepat sekali, semakin sering kamu mencoba, semakin mudah juga nanti kamu jadinya. Nah, sekarang Ibu ingin kita sama-sama merumuskan tujuan dari proses konseling ini. Tujuannya supaya kamu dan Ibu punya arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkahnya nanti. Jadi bukan cuma Ibu yang menentukan, tapi kita berdua yang menyepakati. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju, Bu. Saya juga ingin punya arah yang jelas, biar saya tahu apa yang harus saya lakukan dan sampai sejauh mana saya bisa berubah. Terus, jadi dari pembicaraan kita selama ini, Ibu menangkap bahwa kamu ingin bisa lebih mudah bergaul, tidak terlalu canggung dan lebih percaya diri saat berada di lingkungan baru. Betul begitu? Iya, Bu, benar. Saya ingin bisa lebih nyaman kalau bersama teman-teman, nggak gugup dan nggak merasa seperti orang asing di kelas sendiri. Itu tujuan yang sangat baik. Nah, kalau begitu kita mulai dari tujuan umum dulu. Menurut Ibu, tujuan umum dari konseling kita adalah membantu kamu mengembangkan kemampuan sosial dan rasa percaya diri agar dapat beradaptasi dengan teman-teman baru secara positif dan nyaman. Bagaimana menurut kamu? Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan sekarang? Ya, Bu, itu cocok sekali. Saya memang ingin bisa beradaptasi tanpa merasa tegang atau takut salah. Bagus, sekarang kita turun ke tujuan khusus, yaitu langkah-langkah kecil yang bisa kamu capai secara bertahap supaya tujuan besar itu bisa terlaksana. Misalnya begini, meningkatkan keberanian untuk memulai interaksi kecil dengan teman, seperti menyapa atau bertanya hal ringan. Selanjutnya, membangun pola pikir positif tentang diri sendiri, bahwa kamu berharga dan pantas disukai. Nah, selanjutnya
melatih kemampuan komunikasi sosial. Contohnya seperti mendengarkan, memberikan respon, atau menunjukkan perhatian pada teman. Dan tahap selanjutnya mengurangi rasa takut, contohnya dengan belajar menerima diri dan memahami bahwa penolakan itu wajar. Dan tahap selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri, contohnya dalam berbagai situasi sosial di sekolah. Menurut kamu, ada hal lain yang ingin ditambahkan ke dalam tujuan itu? Mungkin satu lagi Bu, saya ingin belajar mengontrol pikiran negatif saya. Kadang kalau saya mau mulai bicara di kepala saya, langsung muncul pikiran kayak nanti mereka malas dengerin atau saya pasti nggak seru. Jadi saya pengen bisa merubah pikiran-pikiran itu. Wah, itu bagus sekali. Ibu senang kamu bisa menyadari hal itu sendiri. Jadi, kita tambahkan satu lagi tujuan khusus ya. Dengan begitu, rencana konseling kita nanti bisa lebih fokus. Kita akan latihan hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan di sekolah dan bagaimana mengubah cara berpikir kamu supaya lebih mendukung keberanian kamu. Baik Bu, kalau sudah ada langkah-langkah kayak gitu, rasanya jadi lebih ringan. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Aku juga senang kamu bisa melihat seperti itu. Nah, agar lebih mudah, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Misalnya minggu ini, kamu bisa mencoba menyapa satu atau dua teman di kelas setiap hari, atau bergabung dalam obrolan ringan saat istirahat. Tidak perlu lama atau banyak, cukup mulai dulu. Itu nanti jadi bahan refleksi kita di pertemuan berikutnya. Oke Bu, saya akan coba mulai menyapa dulu. Kalau bisa sih saya juga mau mulai ngobrol waktu ngerjain tugas kelompok biar lebih terbiasa. Luar biasa, ibu suka sekali semangat kamu. Itu langkah yang sangat konkret. Ibu akan membantu kamu mengevaluasi nanti. Apakah kamu merasa lebih nyaman atau masih ada yang perlu diperbaiki? Yang penting jangan takut kalau nanti belum lancar, karena proses ini pasti naik turun. Yang penting kamu terus melangkah. Iya Bu, saya paham. Jadi yang penting saya tetap mencoba dan enggak nyerah. Betul sekali, dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada diri kamu. Setiap kali kamu berhasil melakukan satu hal, misalnya kalau kamu sudah memberanikan diri menyapa dengan kata dalam hati, aku sudah melakukan hal yang baik hari ini. Itu akan menumbuhkan rasa bangga dan memperkuat keyakinanmu bahwa kamu bisa berubah. Saya suka cara berpikir itu Bu. Saya sering lupa menghargai diri sendiri. Nah, itu juga bagian dari tujuan kita, belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Karena kalau kamu sudah bisa menerima diri kamu apa adanya, orang lain pun akan lebih mudah merasa nyaman di dekat kamu. Jadi, nanti kita akan terus kembangkan kemampuan sosial kamu dan juga cara berpikir yang lebih positif. Iya Bu, terima kasih sudah mau bantu saya nyusun tujuan yang jelas. Sekarang saya jadi lebih tahu arah saya mau kemana. Baik Priska, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan dulu apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai sekarang. Ini penting supaya kamu bisa mengingat hal-hal yang kamu pelajari hari ini dan tahu langkah apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Bagaimana? Kamu siap kita bahas lagi sebentar? Siap Bu, saya juga pengen memastikan saya nggak lupa poin-poin pentingnya. Bagus, jadi pembicaraan kita tadi, Ibu menangkap bahwa kamu merasa agak kesulitan bergaul dan beradaptasi dengan teman-teman baru di kelas 10. Kamu sering merasa canggung
takut, salah bicara, dan akhirnya memilih diam atau pura-pura sibuk supaya kamu terlihat sendirian. Kamu juga punya pengalaman kurang menyenangkan waktu SD saat teman-teman menyebut kamu aneh karena suka membaca sendiri, dan itu masih membekas sampai sekarang. Benar begitu? Iya Bu, itu yang paling sering saya rasakan. Rasanya kayak ada dinding di antara saya dan teman-teman saya. Nah, dari situ ibu melihat bahwa masalah utama yang kamu alami bukan karena kamu tidak bisa bergaul, tapi karena ada rasa takut yang ditolak dan kurangnya kepercayaan diri. Tapi hari ini kamu sudah mulai berani mengungkapkan perasaan kamu, dan itu luar biasa, Rizka. Ibu bangga kamu bisa terbuka sejauh ini. Tidak semua orang bisa bercerita sejujur kamu. Terima kasih Bu, awalnya saya takut, tapi setelah ngobrol sama Ibu, rasanya agak lega. Saya merasa didengarkan tanpa dihakimi. Ibu senang kamu merasa begitu, karena memang itu yang ibu harapkan, agar kamu merasa aman untuk berbagi. Nah, kita juga sudah menyusun beberapa tujuan konseling. Tujuan utamanya adalah supaya kamu bisa beradaptasi dan bergaul lebih nyaman di lingkungan sekolah dengan percaya diri. Lalu ada beberapa tujuan khusus seperti melatih keberanian untuk memulai interaksi kecil, membangun pola pikir positif, mengendalikan pemikiran negatif, mengurangi rasa takut, dan tentu menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Apakah kamu masih mengingat semua itu? Iya Bu, saya bahkan sudah kepikiran mau mulai dari menyapa dua teman setiap pagi seperti yang Ibu sarankan tadi. Hebat, itu contoh konkret yang bagus. Jadi untuk minggu pertama kamu bisa memulai dari situ dulu, menyapa dua teman setiap hari, entah saat datang ke sekolah ataupun saat istirahat. Kalau mereka merespon dengan baik, lanjutkan percakapan dengan. Tapi kalau responnya biasa saja, tidak apa-apa, jangan langsung mundur. Itu bagian dari latihan membangun ketahanan sosial. Baik Bu, saya akan coba walaupun pasti agak gugup di awal. Wajar Priska, gugup itu tanda kamu sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Justru itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Jadi jangan takut dengan rasa gugup itu. Anggap saja itu sebagian dari proses belajar. Dan setiap kali kamu berhasil melakukan satu langkah kecil, sekecil apapun, coba beri penghargaan untuk dirimu. Katakan pada dirimu diri sendiri, saya sudah berani hari ini. Itu penting untuk menumbuhkan keyakinan bahwa kamu bisa berubah. Iya Bu, saya suka kalimat itu. Kayaknya saya bakal pakai sebagai pengingat tiap kali mau menyerah. Bagus sekali. Dan ingat juga, kalau suatu hari kamu merasa capek atau kecewa karena pertemanan belum berjalan seperti apa yang kamu harapkan, jangan langsung berpikir kamu gagal. Coba tarik nafas dulu dan ingat bahwa perubahan butuh waktu. Ibu akan tetap mendampingi kamu dalam proses ini, langkah demi langkah. Terima kasih banyak Bu, rasanya sekarang saya lebih tenang dan punya arah. Dulu saya cuma tahu kalau saya susah bergaul, tapi nggak tahu kenapa sekarang saya jadi lebih ngerti apa yang bikin saya seperti ini dan apa yang harus saya ubah. Itu kemajuan yang besar, Priska. Menyadari akan masalah adalah separuh dari proses pemulihan. Sekarang kamu sudah punya kesadaran dan niat yang kuat untuk berubah. Tinggal kita teruskan dengan latihan-latihan kecil yang akan Ibu padukan di pertemuan berikutnya. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini, dan Ibu ingin kamu
bangga pada diri kamu sendiri. Terima kasih Bu, saya benar-benar merasa lebih ringan setelah berbicara. Dulu saya pikir enggak ada yang ngerti, tapi ternyata saya cuma perlu cerita ke orang yang mau. Itu poin yang sangat penting, Rizka. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau dengarkan tapi menghakimi. Dan ibu ingin kamu tahu bahwa di sini kamu punya ruang aman untuk belajar dan berkembang. Jadi untuk minggu ini kamu fokus pada latihan kecil yang tadi ibu bilang, menyapa dua teman, tersenyum kepada teman-teman kamu, dan mencoba berpikir positif tentang diri kamu. Siap Bu, saya akan berusaha mulai besok. Bagus. Nanti di sesi berikutnya kita akan evaluasi bersama bagaimana rasanya melakukan langkah itu. Apa yang terasa mudah, apa yang masih sulit, dan apa yang bisa kita ubah bersama. Dan jangan lupa, kamu boleh mencatat pengalaman kamu setiap hari. Misalnya, kapan kamu berhasil menyapa, bagaimana reaksi teman kamu, dan bagaimana perasaan kamu saat itu. Itu bisa jadi bahan refleksi yang sangat bagus. Iya Bu, itu ide yang bagus. Saya jadi bisa melihat sendiri progres saya dari hari ke hari. Tepat sekali, dan ibu percaya sedikit demi sedikit kamu akan merasa lebih nyaman berada di sekitar teman-temanmu. Karena sebenarnya kamu punya banyak hal positif, kamu lembut, kamu penuh empati, dan punya niat baik. Orang-orang seperti kamu pasti bisa diterima di lingkungan sosial manapun. Yang penting kamu percaya diri. Terima kasih Bu, saya jadi lebih yakin sekarang. Sama-sama nak, ibu senang bisa menemani kamu sampai ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa kamu selalu tersenyum di pagi hari dan mulai melangkah kecil yang pertama tadi kita bahas. Siap Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan Bu.